Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nur Oktavia dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2018, dan di sini saya akan presentasikan materi dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi dari materi 1 sampai materi 15. Langsung saja untuk materi yang pertama ialah membahas tentang software development. Software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak. Proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Ada beberapa jenis-jenis dari software development, diantaranya ialah jenis-jenis software market dan jenis-jenis software platform. Untuk software market sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu perangkat lunak generic atau biasa disebut generic software. Lalu yang kedua ialah perangkat lunak pesanan atau yang biasa disebut order software. Kemudian ada jenis-jenis dari software platform, ialah yang pertama ada software sistem. Perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengelola komponen perangkat keras atau perangkat lunak lainnya tanpa melihat jenjang dari perangkat lunak tersebut. Yang kedua ialah software waktu nyata atau real-time software. Software ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memonitor, menganalisa, dan mengendalikan setiap peristiwa yang terjadi secara langsung. Ketiga, software bisnis. Yang keempat, software teknik dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, software tertanam. Dan yang ketujuh, software kecerdasan buatan. Selanjutnya ada jenis-jenis software yang berlisensi. Software ini open source software, artinya software sendiri itu yang source kodenya terbuka. Lalu yang kedua terdiri dari properti software. Software yang source kodenya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya ada perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Ada beberapa macam dari perangkat lunak tersebut berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama ialah interfacing. Interfacing di sini ialah perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu. Lalu ada operating system, perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer, dan ada program aplikasi. Program ini digunakan untuk keperluan tertentu user. Kemudian ada peranan perangkat lunak. Peran perangkat lunak itu dapat menggantikan peran manusia, lalu memperkuat peran manusia. Kemudian restrukturasi peran manusia, juga hiburan dan permainan. Untuk konsep peranan software sendiri itu ialah software dikembangkan karena ada kebutuhan rekrutmen dari pengguna untuk komputerisasi suatu proses konvensional. Selanjutnya itu ada karakteristik perangkat lunak. Karakteristik di sini terdiri dari 7 macam. Yang pertama mempunyai daya guna yang tinggi, lalu yang kedua mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan, lalu yang ketiga mampu diandalkan, keempat mudah dirawat atau diperbaiki, 5 lebih efisien, 6 mempunyai antarmuka yang menarik, dan ketujuh mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak itu terdiri dari spesifikasi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangannya. Lalu pengembangan proses memproduksi sistem perangkat lunak, lalu validasi di sini yaitu melakukan pengujian perangkat lunak terhadap keinginan para user. Yang terakhir ada evolusi. Evolusi di sini merupakan perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan dari user. Lanjut pada materi di bab 2 ialah membahas tentang software engineering. Pertama-tama kita bahas definisinya. Definisinya ialah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu memenuhi kriteria. Yang pertama ialah tepat waktu, yang kedua tepat anggaran, 3 meningkatkan kinerja, dan 4 mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Ada beberapa perkembangan software ialah diantaranya generasi awal, generasi kedua, dan generasi ketiga. Lalu di sini kita bahas tentang perbedaan RPL dengan rekayasa sistem. Rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pengembangan sistem berbasis komputer, termasuk hardware dan rekayasa proses. Sedangkan RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Ada beberapa proses RPL.
yaitu technical process. Digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC. Di antaranya analisis metode, design methods, programming methods, dan testing methods. Kemudian metode teknis ini memunculkan paradigma seperti berorientasi terstruktur, objek, aspek, dan lain-lain. Kemudian di sini dibahas tentang siapa saja yang terlibat pada RPL. Yang terlibat pada RPL ialah yang pertama manajer, lalu software developer, support system, kemudian ada atribut perangkat lunak yang baik. Baik, selanjutnya untuk rangkuman materi bab 3 ialah membahas tentang analisis atau software recruitment. Yang pertama ialah proses aktor. Proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan rekrutmen beserta perannya. Lalu proses pengumpulan rekrutmen merupakan proses yang interdisiplin, menjembatani semua orang dari berbagai latar belakang. Selanjutnya ada recruitment sources. Nah, untuk mendapatkan rekrutmen dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software. Ada beberapa cara, diantaranya ialah 1. Goals. Goals ini merupakan tujuan. Tujuan dapat memicu munculnya rekrutmen meskipun masih belum jelas perumusannya. 2. Domain knowledge. Pengetahuan tentang dalam aplikasi memberikan latar belakang terhadap seluruh perincian rekrutmen. Lalu 3. Stakeholder. Stakeholder ini merupakan permasalahan. Di antaranya banyak perangkat lunak terbukti tidak memuaskan karena terlalu memaksakan kepentingan satu pihak stakeholder tanpa mempertimbangkan stakeholder lainnya. Untuk itu ada business rules, kemudian operational environment, lalu organizational environment. Untuk poin yang ketiga ialah allocation technique. Setelah mengetahui sumber-sumber rekrutmen, tahap selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan. Cara yang dapat dilakukan disebut allocation technique. Cara yang pertama ialah interview atau wawancara. Lakukan wawancara pada stakeholder. Kemudian yang kedua, membuat skenario. Software engineer merumuskan sendiri dan membentuk kerangka yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang tugas pengguna. Lalu selanjutnya membuat prototype, kemudian melalui rapat, dan yang kemudian membuat user story. Materi selanjutnya ialah bab 4 tentang software recruitment fundamental. Recruitment atau persyaratan dapat disebut juga sebagai suatu kebutuhan, adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh software untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ada beberapa jenis rekrutmen. Yang pertama, software rekrutmen fungsional dan non-fungsional. Ini seperti pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menyelesaikan masalah. Juga memuat bagaimana software harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana software harus berlaku pada setiap kondisi tertentu. Kemudian untuk software rekrutmen non-fungsional, persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang diadakan oleh sistem. Terdapat berbagai jenis persyaratan non-fungsional. Di antaranya ialah user recruitment dan system recruitment. Lalu ada technical recruitment, karakteristik operasional yang berkaitan dengan lingkungan, hardware, dan software. Lalu ada performance recruitment, karakteristik dimensional yang berkaitan dengan ukuran beban kerja seperti throughput dan response time dan sebagainya. Lalu ada usability recruitment, karakteristik operasional yang terkait dengan pengguna seperti antarmuka pengguna, prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian ada reliability recruitment, menggambarkan keadaan sistem. Kemudian ada security recruitment, yaitu berkaitan dengan masalah keamanan sistem. Lalu ada user recruitment. User recruitment di sini itu mendeskripsikan pernyataan fungsional dan non-fungsional sehingga dapat dipahami oleh user yang tidak. Materi selanjutnya ialah materi bab 5 membahas tentang model-model pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada model waterfall. Model waterfall terdiri dari 5 tahapan, yaitu recruitment analysis and definition, system and software design, lalu implementation and unit testing, lalu integration and system unit,
dan operation and maintenance. Lalu ada problem model waterfall. Jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Yang kedua, problemnya ialah sukar bagi customer untuk secara eksplisit mempertemukan semua kebutuhannya. Yang ketiga, customer harus sabar dalam menunggu perancangan model ini. Kemudian ada model prototyping. Sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak mendefinisikan input, proses, dan output yang diminta secara detail. Di sisi lain, developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Untuk mengatasi situasi tersebut, bisa digunakan pendekatan prototyping paradigma. Prototyping paradigma dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan customer. Selanjutnya ada problems prototyping model. Problemnya di sini ialah customer melihat prototipe tersebut sebagai versi dari software. Pada saat produk tersebut harus dibangun ulang supaya level kualitasnya bisa terjamin, customer akan mengeluh dan meminta sedikit perubahan supaya prototipe tersebut bisa berjalan. Kemudian development membuat implementasi yang kompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototipe pekerjaan secara cepat. Dampaknya adalah sistem operasi atau bahasa pemrograman yang dipergunakan tidaklah tepat dan algoritmanya juga tidak efisien. Lanjut pada pembahasan materi bab 6. Materi bab 6 ini membahas tentang desain. Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Yang pertama ada software design. Perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan rekrutmen menjadi blueprint. Lalu ada software design principle. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam mendesain suatu software, terdiri dari 10 tahapan. Kemudian ada desain konsep. Desain konsep di sini terdiri dari abstraksi adalah tindakan yang mewakili fitur-fitur penting tanpa menyertakan rincian latar belakang atau penjelasan. Lalu yang kedua ada refinement. Lalu yang ketiga modularity. Keempat ada software arsitektur. Dan yang kelima ada control hierarchy. Keenam struktural partitioning. Ketujuh data struktur. 8 software prosedur. 9 information hiding. Lalu di sini ada analisis versus design, di mana analisis merumuskan suatu kebutuhan, sedangkan desain ialah merancang sistem berdasarkan hasil dari fase analisis hingga menghasilkan blueprint. Selanjutnya kita bahas tentang materi bab ke-7. Bab ke-7 membahas tentang struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat pada perangkat lunak itu sendiri. Arsitektur perangkat lunak merupakan gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak. Kemudian ada desain arsitektur. Desain arsitektur ini memiliki tujuan dari desain arsitektur ialah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Kemudian ada jenis arsitektur. Yang pertama ada common usage, yaitu arsitektur terpusat. Pemrosesan yang terpusat, implementasinya adalah pemrosesan data yang terpusat, di mana semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di suatu lokasi untuk melayani semua pemakai. Yang kedua, arsitektur tersebar. Pemrosesan data tersebar atau terdistribusi membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data terpusat. Lalu yang ketiga ada client server arsitektur. Dalam arsitektur ini, klien bertanggung jawab untuk level presentasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses dan data penyimpanan. Terdapat beberapa keuntungan dalam tahap ini. Yang pertama ialah scalable, lalu yang kedua dapat mendukung berbagai jenis klien dan server, yang ketiga mudah memisahkan logika presentasi, logika aplikasi, dan akses data logika dan desain masing-masing menjadi independen. Lalu yang keempat itu ada client server tiers.
Ada banyak cara di mana logika aplikasi dapat diadopsi di antara client and server. Yaitu yang pertama ada 2 tiers, yang kedua 3 tiers, yang ketiga n tiers. Selanjutnya ada desain antarmuka. Desain antarmuka adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal. Contohnya itu user interface problems. Di sini itu terlalu banyak menggunakan istilah komputer. Desain yang tidak jelas, tidak mampu membedakan antara tindakan dengan pilihan, pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten, lalu ketidakkonsistenan desain. Lalu terdapat prinsip desain antarmuka. Prinsip umum desain antarmuka diantaranya ialah user compatibility, lalu product compatibility, task compatibility, workflow compatibility, dan selanjutnya materi ke-9 tentang software desain strategis. Yang pertama, function oriented. Function oriented strategi adalah suatu bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi menjadi dengan sistem terpusat. Lalu ada contoh function oriented. Function oriented ini seperti sistem pemrosesan transaksi, yaitu perangkat lunak yang mengontrol ATM. Sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan. Kemudian ada data flow diagram atau DFD. Data flow diagram adalah model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam suatu diagram input dan output. Kemudian ada juga sebuah objek struktur chart. Struktur chart adalah bagian yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat rendah yang dapat dikelola sebuah bagian hierarki terstruktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian sistem. Lalu ada object oriented. Object oriented adalah sistem yang dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi dan strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak yang baru. Kemudian ada data struktur desain. Data struktur desain adalah memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan IR diagram. Lanjut pada materi ke-10 ialah construction basic concept. Construction basic concept terdiri dari beberapa, yaitu penjelasannya seperti minimizing complexity. Dalam konstruksi perangkat lunak, meminimalisir kompleksivitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar. Lalu anticipating change. Dalam konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineering dengan membuat software yang extendable. Selanjutnya itu ada construction for verification, yaitu membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendekati kesalahan. Lalu ada reuse dan standard in construction. Selanjutnya ada construction testing. Konstruksi testing dilakukan oleh software engineer yang menulis kode dan bertujuan untuk mempercepat deteksi kesalahan dan mengurangi suatu terjadinya error dalam sebuah sistem. Application Programming Interface. Application Programming Interface atau API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem. Selanjutnya, Object Oriented Runtime adalah dengan mengimplementasikan Object Oriented, maka dapat memanfaatkan yang ada seperti inheritance, phylomorphism, dan sebagainya. Lalu ada Parameterization and Generation adalah mendefinisikan sebuah tipe atau kelas tanpa perlu menentukan secara spesifik isinya seperti apa. Lalu ada middleware adalah penengah antara sebuah aplikasi dengan aplikasi lain untuk mempermudah proses integrasi antara aplikasi tersebut. Selanjutnya ada software construction tools yang tadi dari IDE, GUI builder, unit testing tools, dan performance analysis tools. Selanjutnya software testing definition adalah untuk memastikan software yang tidak sesuai dengan requirement dan untuk mengungkap bug atau kesalahan. Lanjut pada materi ke-11 tentang maintenance. Software maintenance fundamental atau pemeliharaan perangkat lunak adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak tersebut digunakan. Alasan dibutuhkan maintenance ialah 1. Memperbaiki kesalahan, 2. Meningkatkan desain, yang ketiga peningkatan implementasi, yang keempat ada interaksi antarmuka dengan perangkat lain. Lalu ada kategori dari software maintenance. Yang pertama ada corrective maintenance, 2 adaptive maintenance, 3 preventive maintenance, dan 4 preventive maintenance.
Beberapa aktivitas pada maintenance ialah: 1. Pemahaman tentang program. Kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang perangkat lunak, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana unit dalamnya berinteraksi. 2. Transisi. Penyampaian yang terkontrol dan terkoordinasi dengan baik segala hal yang berkaitan dengan perangkat lunak. Penerimaan atau penolakan permintaan maintenance. Permintaan maintenance dapat ditolak oleh maintainer dan dialihkan oleh pengembang. Analisis dampak. Melakukan teknik analisis dampak dari perubahan di dalam perangkat lunak. Lalu perjanjian kontrak. Terakhir yaitu ada teknik for maintenance and software maintenance tools. Terdiri dari program comprehension, 2 reverse engineering, lalu re-engineering dan migration, lalu retirement. Ada beberapa software maintenance tools seperti 1. Program slicers, 2. Static analyzer, 3. Dynamic analyzer, 4. Data flow analyzer, 5. Cross reference, 6. Dependency analyzer. Lanjut pada bab ke-12 membahas tentang transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Lalu ada sifat transaksi. Sifat transaksi di sini ialah sebuah transaksi harus memenuhi properti ACID untuk menjaga data pada kondisi kongruen dan tidak terjadi kesalahan sistem. Dan hal ini dilakukan oleh DBMS. Yang pertama ialah automaticity. Semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. 2. Konsistensi. Transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. 3. Isolation. Saat sebuah transaksi melakukan modifikasi, data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dari transaksi lain. Lalu ada durability atau daya tahan, memastikan bahwa hasil eksekusi keadaan data setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. SQL Server memiliki 2 cara. Yang pertama manajemen transaksi, 2. locking. Setiap transaksi harus menentukan tindakan atau aksi di akhir, seperti 1. Commit, 2. aborted. Lanjutnya ada 3 alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi itu tidak selesai atau incomplete. Yang pertama dibatalkan atau diberhentikan karena ada anomali atau masalah ketika proses eksekusi. 2. Terjadi crash pada sistem yang berjalan tersebut. 3. Sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Lanjut pada materi ke-13 ialah kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang, kualitas desainnya, dan seberapa baik perangkat lunak tersebut sesuai dengan desain itu sendiri, yaitu kesesuaian. Yang pertama, konsep kualitas dasar. Kualitas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian untuk digunakan, kepuasan pelanggan, lalu melakukan hal-hal dengan benar untuk pertama kalinya. Kamus Webster mendefinisikan kualitas sebagai karakteristik, properti, atau atribut yang melekat. 1. Kualitas desain. Kualitas desain mengacu pada tingkat karakteristik yang ditentukan oleh desainer untuk satu produk. Bahan bermutu tinggi, toleransi ketat, fitur khusus, dan kinerja tinggi adalah karakteristik yang terkait dengan istilah produk berkualitas tinggi. Lalu kualitas kesesuaian. Kualitas kesesuaian dapat didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan karakteristik produk terhadap gambar desain dan spesifikasi. Lalu ada sistem kualitas. Merupakan sistem mutu, mekanisme yang mengkoordinasikan dan memelihara aktivitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa karakteristik produk, proses, atau layanan berada dalam batasan tertentu. Lalu ada kualitas fungsional. Perangkat lunak mencerminkan seberapa baik perangkat itu memenuhi atau menyesuaikan dengan desain yang diberikan berdasarkan persyaratan atau spesifikasi fungsional. Kualitas struktural merupakan perangkat lunak mengacu pada bagaimana ia memenuhi persyaratan fungsional ekstra yang mendukung penyampaian persyaratan fungsional seperti ketahanan atau pemeliharaan. Lalu software quality management atau SQM, kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan.
Lalu lanjut pada software quality metric, sebuah pengukuran kuantitatif terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai atribut dalam menentukan kualitas suatu perangkat lunak. Lanjut pada materi ke-14 tentang software configuration management atau SCM. Definisi SCM adalah seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen untuk proses rekayasa perangkat lunak dalam mengembangkan baseline. Software configuration management digunakan untuk mengelola sistem perangkat lunak yang berkembang dan mengendalikan biaya yang terlibat dalam membuat perubahan pada suatu sistem. Software configuration management activities terdiri dari beberapa. Yang pertama, configuration item identification, 2 promotion management, 3 release management, 4 brand management, 5 variant management, 6 change management. Adapun SCM roles, yang pertama configuration manager. Di sini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi item konfigurasi. 2 change control board member yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak permintaan perubahan. 3 developer, di sini membuat promosi yang dipicu oleh permintaan perubahan atau kegiatan pengembangan normal. 4 auditor, bertanggung jawab dalam pemilihan dan evaluasi promosi untuk rilis dan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan rilis. Lalu pada materi pertemuan ke-15 ialah perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak. Perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak dimulai selama fase awal proyek. Hasil dari tahap perencanaan SCM adalah rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak yang mungkin diperpanjang atau direvisi selama sisa proyek. Lalu rencana pengelolaan konfigurasi perangkat lunak mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan pembuatan baseline, mendefinisikan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi, menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apapun dalam penggunaannya, mendefinisikan database manajemen konfigurasi yang digunakan untuk merekam informasi konfigurasi. Garis besar rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak, yang pertama perkenalan, menjelaskan tujuan ruang lingkup aplikasi, istilah kunci dan referensi. Yang kedua manajemen. Di sini mengidentifikasikan tanggung jawab dan wewenang untuk menjelaskan kegiatan manajemen konfigurasi yang direncanakan. 3 aktivitas. Di sini mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan proyek. 4 jadwal. Di sini menetapkan urutan dan koordinasi kegiatan SCM dengan bantuan mil proyek. 5 sumber daya. Di sini mengidentifikasi alat dan teknik yang dibutuhkan untuk implementasi SCMP. Yang keenam pemeliharaan, mengidentifikasi kegiatan dan tanggung jawab tentang bagaimana SCMP akan terus diperbarui selama siklus hidup proyek. Kemudian ada beberapa bagian-bagian dari SCMP. Yang pertama ialah SCMP bagian pendahuluan, yang disebut gambaran umum yang disederhanakan dari aktivitas manajemen konfigurasi. Yang kedua SCMP manajemen, terdiri dari organisasi lalu tanggung jawab. Yang ketiga SCMP bagian 3 ialah kegiatan, terdiri dari identifikasi konfigurasi, kontrol konfigurasi, akuntansi status konfigurasi, audit konfigurasi dan review, lalu kontrol antar muka. Lalu di sini ada evaluasi perubahan, menentukan analisis yang diperlukan untuk menentukan dampak dari perubahan yang diusulkan dan prosedur untuk meninjau hasil analisis. Kemudian ada konfigurasi, status akuntansi. Di sini elemen apa yang harus dilacak dan dilaporkan untuk baseline dan perubahannya. Lalu ada audit dan review konfigurasi. Bagian SCMP ini mengidentifikasi audit dan tinjauan untuk proyek tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan pada materi dari 1 sampai 15 yang sudah saya rangkum dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak sistem informasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.